Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini, tanggal 8 Agustus 2021. Di minggu pagi yang cerah ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita masuk dalam tema gereja kita, yaitu orang yang berbahagia. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ketiga, yang tertulis demikian: Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Di dalam khotbah minggu pagi ini saya berikan judul orang miskin yang berbahagia. Satu hal yang paling diinginkan dicari orang di dunia ini adalah berbahagia. Apakah definisi berbahagia itu? Definisi berbahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Dalam ilmu psikologi, salah satu definisi kebahagiaan adalah sebagai kondisi psikologis yang positif yang ditandai oleh tingginya kepuasan terhadap masa lalu, tingginya tingkat emosi yang positif, dan rendahnya tingkat emosi negatif. Kebahagiaan memberikan dampak positif dalam segala aspek kehidupan dan akan mengarahkan pada hidup yang lebih baik. Misalnya memberikan kita kesempatan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik, menunjukkan produktivitas yang lebih besar, memiliki umur yang lebih panjang, kesehatan yang lebih baik, kreativitas yang lebih tinggi, dan kemampuan pemecahan masalah yang membuat keputusan mengenai rencana hidup yang lebih baik. Lalu, bagaimanakah kebahagiaan menurut Alkitab? Kata berbahagia atau makarios dalam bahasa Yunaninya ini menunjuk kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dengan Kristus dan firman-Nya, menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah hari lepas hari. Maka berbahagia di dalam firman Tuhan adalah saat Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidup orang tersebut. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 4 digambarkan bagaimana orang yang berbahagia, orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkannya siang malam dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran atau keberadaan Tuhan dalam hidup orang tersebut merupakan makna berbahagia menurut kebenaran Alkitab. Lalu bagaimanakah arti dari orang miskin yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan pagi hari ini? Sebelum kita melihat sudut pandang firman Tuhan tentang arti orang miskin, maka kita lihat sudut pandang kita mengenai definisi orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak sejahtera hidupnya, berkekurangan secara materi, hidup yang susah, atau dapat juga miskin secara pikiran, kurangnya pengetahuan. Mari kita lihat definisi miskin menurut ilmu dunia ini secara ringkas sebagai berikut. Dari berbagai definisi kemiskinan, hampir semuanya menitik beratkan kemiskinan sebagai keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, yaitu sandang, pangan, papan, juga pendidikan. Baik itu ketidakmampuan secara individual, keluarga, struktural, akibat faktor sosial budaya, atau suatu komunitas lokal, atau agensi, yaitu akibat dari aksi orang lain atau pihak lain, termasuk bencana, perang, atau mungkin juga korupsi. Lalu sekarang kita lihat bagaimana miskin yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Miskin di hadapan Tuhan adalah bahwa kita sadar kita tidak dapat memenuhi kebutuhan rohani kita sendiri. Kita membutuhkan hidup, kuasa, dan kasih karunia yang datang dari Roh Kudus untuk mewarisi kerajaan Allah, mendapatkan hidup yang kekal. Maka mereka yang menyadari kemiskinan dirinya di dalam hal-hal rohani dan yang membiarkan Kristus memenuhi kebutuhan tersebut telah menjadi yang empunya atau seorang ahli waris kerajaan surga. Sebagai penerapan dalam kehidupan kita, membuka diri kita yang tahu akan kekurangan,
dan ketidakmampuan, serta membiarkan Roh Kudus masuk dalam diri kita untuk memenuhkan kekurangan dan ketidakmampuan kita. Itulah yang menjadikan kita memiliki kerajaan surga. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita yang miskin ini merupakan kehadiran kerajaan surga dalam diri kita, sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.